dengan bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan terutama dari yang namanya digital mining ya. Oke, ya ini Oke, dia ya teman-teman ya. oke. Baik, oke, yes ini dia ya. Oke, baik teman-teman ya. Jadi tema kita malam hari ini adalah mengenai AI dan Bitcoin mining ya. Oke, sebentar nih video saya belum tampil ini ya. Ya, oke. Sebentar di sini. Ya. Mm-mm. Oke, udah ya. Baik, teman-teman sekalian ya. Jadi AI dan Bitcoin mining ya, revolusi di penambangan digital ya. Oke, baik teman-teman sekalian, hari ini saya yakin Anda semua sudah tahu ya bahwa satu Bitcoin sekarang itu sudah hampir setara dengan 1 kilogram emas batangan, ya kan? Jadi hampir 2 miliar teman-teman sekalian ya. Bahkan kemarin sudah sempat menyentuh 2 miliar ya. Ya, sekarang turun-turun dikit lah ya. Jadi sekarang sekitar ya 1,8 miliar per satu Bitcoin-nya, teman-teman sekalian ya. Dan ini tentunya menjadi sebuah prestasi yang terbaru di dunia Bitcoin karena menyentuh harga tertingginya sepanjang masa ya. Dan hari ini market cap Bitcoin mencapai 36,95 ya pentatriliun, jadi sekitar 3.600 triliun. Ya, jadi penguasaan market daripada Bitcoin, dan hari ini kita lihat ada volume di transaksi 24 jam terakhir yang saya ambil dari CoinMarketCap terbaru tadi sore adalah sekitar 1.000 triliun setiap harinya ya. Dan total supply Bitcoin hari ini adalah yang sudah beredar di market ya, artinya sudah dimiliki oleh market adalah 19,9 juta Bitcoin. Ya, dan sebagai informasi buat teman-teman sekalian bahwa Bitcoin itu kan jumlahnya hanya 21 juta Bitcoin saja ya. Jadi artinya masih ada sisa sekitar 1 jutaan Bitcoin saja yang belum ada di market ya. Nah, buat teman-teman sekalian, saya reminder lagi kepada Anda semua bahwa ini adalah grafik daripada harga Bitcoin dari awal ya masuknya di market cap ya. Jadi di market cap itu masuknya kan sejak 2013 ya. Sementara Bitcoin itu sendiri sebenarnya sudah ada sejak 2008 ya. Jadi kalau teman-teman waktu itu sudah masuk coin market cap, mungkin grafiknya akan lebih ekstrim dari ini karena 2008 itu harganya masih 0,03 US dollar per satu Bitcoin ya. Nah, inilah grafik perjalanan selama 2013 sampai dengan hari ini teman-teman sekalian ya. Dan kalau Anda lihat total perjalanan sejak masuk coin market cap hingga hari ini itu, kalau Anda beruntung gitu ya, misalnya 2013 kenal Bitcoin gitu ya, dan masih disimpan sampai hari ini, ya berarti Anda punya aset tuh bertumbuh sekitar sekitar ini, nih bisa lihat nih, 184 juta persen, ya kan. Jadi 184 juta persen itu pertumbuhan aset Anda kalau Anda misalnya nih ya, Anda itu kenal Bitcoin di 2013 ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan. Nah, ini lebih detail lagi teman-teman. Ini adalah tabel harga Bitcoin ya setiap 4 tahun sekali dari 2012 sampai 2024 ya. Nah, kenapa saya ingin tunjukkan ini kepada Anda? Karena saya ingin tunjukkan kepada Anda itu begini. Bitcoin itu memiliki yang namanya siklus 4 tahun sekali yang disebut sebagai halving ya, dan ternyata setiap 4 tahun sekali itu Bitcoin itu mengalami musim panas dan musim dingin ya, artinya ada siklus yang berulang ya, ada musim di mana dia mencapai puncak, ada musim dia mengalami penurunan atau musim dingin. Tapi penurunannya di setiap 4 tahun sekali itu tidak pernah lebih rendah dari 4 tahun sebelumnya gitu ya, dan kenaikannya pun selalu setiap 4 tahun sekali itu berlipat kali lipat gitu ya. Nah, ini adalah satu contoh tabel yang saya ambilkan dari harga akhir tahun ya. Kita ambil harga akhir tahun, karena kan harga Bitcoin itu kan fluktuatif naik turun ya. Jadi akhir tahun 2012 harganya itu Rp210.000 teman-teman sekalian. Nah, kalau kita bandingkan kenaikannya dibandingkan dengan awal mulanya ada Bitcoin saat itu di 2008, itu kenaikan itu 99 kali lipat. Ya, Anda bisa bayangin 99 kali lipat itu kan berarti kalau kita bicara percentage kan 9.900 persen gitu ya kenaikannya ya, dan terus terang aset di muka bumi ini belum ada nih ya yang mengalami kenaikan sebesar itu ya. Kemudian di 2016 harga di akhir tahunnya adalah 15.100.000 rupiah. Ya, saya pribadi terus terang teman-teman sekalian kenal Bitcoin itu di 2015 ya, saat saya masih diaktif di bank saat itu di harga 6 juta rupiah per satu Bitcoin. Dan saya menyesal waktu itu tidak beli ya. Jadi 15.100.000 di 2016. Dan kalau kita komparisi dengan 4 tahun sebelumnya di 2012, itu ada peningkatan aset 71 kali lipat ya dari 2016 dibandingkan 2012. Kemudian di 2020
itu harga akhir tahunnya 448 juta sekian. Jadi kenaikannya 29 kali lipat dibandingkan 2016. Kemudian di 2024 harganya sekitar 1,5 miliar, ya, dan kenaikan itu sekitar 2,5 kali lipat dibandingkan 2020. Artinya 250% ya dalam waktu 4 tahun sejak 2024 dibandingkan dengan 2020. Nah, bagaimana dengan 2028 ya, 4 tahun berikutnya, di mana di 2028 ini adalah siklus halving berikutnya, teman-teman sekalian. Ya, tentu saja dari sejarah atau histori yang sudah pernah terjadi, yang saya sudah tunjukkan dalam bentuk tabel yang ini ya, dan juga grafik yang tadi, tentu saja harga Bitcoin diprediksi akan terus meningkat gitu ya. Dan tentu saja teman-teman, saya tidak perlu ajari lagi kenapa harga Bitcoin itu meningkat terus ya, karena supply-nya terbatas gitu ya, sementara permintaannya makin tinggi. Dan hari ini permintaan Bitcoin itu bukan dicari oleh retail, tapi dicari oleh institusi ya, atau dicari oleh yang namanya perusahaan-perusahaan besar, raksasa dunia. Ya, bahkan terakhir kemarin saya dapat informasi bahwa perusahaan Amerika, perusahaan dana pensiun besar di Amerika itu lagi bersiap-siap untuk memiliki dan membeli yang namanya Bitcoin, teman-teman sekalian ya. Nah, jadi saya yakin Anda semua yang di sini ini kan pencinta Bitcoin semua lah. Saya nggak perlu ngajarin Anda mengenai Bitcoin lagi ya. Ini reminder aja, refresh saja lagi ya. Nah, lalu bagaimana prediksi harga Bitcoin di masa depan, teman-teman sekalian? Ya, jadi dengan adanya hari ini apa namanya sebuah arah yang positif dari para institusi dan juga para perusahaan-perusahaan besar ke arah Bitcoin, diprediksi memang harga Bitcoin di masa depan itu akan terus meningkat. Ini CNBC, teman-teman boleh cari beritanya ya. Itu prediksinya di 2025 ini itu bisa tembus di angka 200.000 US dollar di tahun ini ya. Dan sebagai informasi buat teman-teman sekalian, kan kemarin sudah tembus di 124.000 sekian ya. Nah, jadi kita tunggu ya apa yang terjadi 2025 akhirnya, apakah bisa tembus nanti 200.000 US dollar ya. Kemudian di market.com juga Standard Chartered Bank itu memprediksi harga Bitcoin ini di akhir 2025 juga 200.000 US dollar ya. Kemudian satu lagi Yahoo yaitu venture kapitalis ya, Tim Draper itu memprediksi harga Bitcoin akan mencapai 250.000 US di akhir tahun 2025 ya. Nah, jadi artinya mereka-mereka ini udah meramalkan harga Bitcoin itu akan menjadi sangat luar biasa di 2025 ini, teman-teman sekalian ya. Nah, tapi sekali lagi saya dalam hal ini sebagai seorang perencana keuangan malam hari ini tentu saja tidak memberikan Anda sebuah saran yang harus Anda ikuti ya, karena tetap keputusan financial itu kan ada di tangan Anda sendiri ya. Saya hanya menyampaikan apa yang ada di market gitu ya. Jadi keputusan itu terserah Anda nanti apa yang harus Anda lakukan dan bagaimana Anda melakukannya. Anda silakan putuskan sendiri ya. Nah, jadi kenapa yang namanya Bitcoin ini diprediksi akan terus meningkat, teman-teman sekalian? Karena tadi pembelian dan permintaan itu saat ini lebih tinggi daripada supply yang tersedia. Ya, sekali lagi saya ingatkan kepada Anda, Bitcoin itu kan jumlahnya hanya 21 juta Bitcoin. Ya, sementara yang sudah ada dipegang oleh para investor hari ini ya, dan termasuk salah satu investor besar itu kan sekarang ini sudah ada di bursa Amerika ya. Itu saat ini pengusaha-pengusaha konvensional yang selama ini megangnya hanya emas, saham, itu mereka sudah mulai menyimpan Bitcoin dalam jumlah besar. Dan itu sekarang yang disimpan adalah sekitar 19,9 juta Bitcoin dari 21 juta Bitcoin ya. Dan ada 94,81% yang saat ini dipegang oleh investor. Dan saya yakin Anda juga pernah dengar perusahaan sebesar MicroStrategy yang sekarang perusahaannya ganti nama gitu ya, karena saking cintanya sama Bitcoin menjadi Bitcoin Strategi nama perusahaannya. Ya kan? Jadi dia saat ini kalau Anda tanya, itu dia tidak sama sekali berniat untuk menjual Bitcoin ya satu biji pun gitu kan. Karena memang niatnya adalah untuk menyimpan jangka panjang gitu ya. Nah, dan teman-teman sekalian, yang belum ditambang dari 21 juta itu adalah sekitar 1.090.591 Bitcoin. Jadi ada sekitar 5,81% Bitcoin yang belum ditambang. Nah, inilah kesempatan kita ngejar gitu loh, teman-teman ya. Artinya 1.090.591 Bitcoin ini kira-kira lagi 5,81% saja ini. Dan ini baru selesai itu tahun 2140. Jadi masih panjang nih ceritanya ya. Dan ini yang diperbutkan hari ini oleh masyarakat dunia, bagaimana mereka berlomba-lomba gitu ya, menyimpan Bitcoin ya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, apa yang Anda bisa lakukan gitu loh dengan hadirnya sisa 1.090.591 Bitcoin. Ya, saat ini saya yakin Anda udah paham bahwa selalu ada dua cara untuk mendapatkan Bitcoin ya. Yang pertama itu Anda bisa beli Bitcoin di market ya. Di Indonesia Anda bisa beli di Indodax, toko kripto ya, dan sebagainya ya. Jadi Anda udah bisa beli Bitcoin hari ini dengan uang sedikit pun Anda bisa beli Bitcoin gitu ya. Nah, kemudian ada istilah digital mining.
Ya, kenapa saya langsung mengarah kepada digital mining? Karena saya tidak ingin Anda berpikir bagaimana Anda melakukan penambangan ya Bitcoin secara langsung ya dengan menyiapkan mesin miningnya, menyiapkan server dan sebagainya. Karena itu hal yang ribet gitu ya. Nah, saat ini di dunia itu sudah tren gitu ya dengan adanya digital mining. Digital mining itu artinya cloud mining. Apa itu cloud mining? Cloud mining itu artinya Anda itu sudah terlibat dalam sebuah bisnis penambangan, tapi Anda tidak perlu direpotkan gitu kan dengan urusan maintenance mesin, menyiapkan kelistrikan dan sebagainya gitu ya. Tapi Anda bisa menikmati hasil tambang Bitcoin itu dimanapun Anda berada. Makanya disebut dengan digital mining atau istilahnya cloud mining ya. Nah, jadi saya nggak bicara trading ya. Jadi kalau teman-teman sekalian tahu mengenal istilah trading Bitcoin, ya trading Bitcoin itu kalau menurut saya bukan mengumpulkan Bitcoin. Kalau trading Bitcoin itu adalah orang yang melakukan trading untuk mendapatkan cash flow dalam US dollar atau rupiah gitu ya. Karena kalau orang trading Bitcoin kan prinsipnya beli harga murah, jual harga mahal ya. Atau sekarang sudah ada di dua arah itu marketnya. Tapi prinsipnya adalah ketika kita mau mengambil keuntungan ya tentu saja kita harus menjual Bitcoin kita gitu ya. Nah, hari ini ada dua pilihan Anda untuk bisa menyimpan Bitcoin dalam 4 tahun ke depan gitu maksud saya. Ya, karena beli atau menambang atau digital mining ini tujuannya itu bukan untuk jangka pendek tapi untuk jangka panjang ya. Nah, ketika Anda memutuskan untuk membeli atau digital mining itu ada dua teman-teman sekalian. Ya, yang pertama digital mining itu adalah Anda memiliki sebuah dongle. Ya, dongle itu seperti ini. Ya, dongle ini adalah sebuah alat atau perangkat yang sebenarnya dia menggunakan teknologi AI. Nah, ini yang nanti kita akan bahas ya. Jadi menggunakan teknologi AI dan ini bisa membantu server penambangan Bitcoin itu untuk mendapatkan Bitcoin dengan lebih efektif, lebih cepat dan lebih stabil teman-teman sekalian. Dan Anda tidak diganggu dengan biaya maintenance dan juga biaya listrik yang cukup tinggi. Ini kelebihan dengan penggunaan dongle. Cara yang kedua adalah Anda bisa berinvestasi langsung dalam rig mesin atau mesin mining. Ya, di mana hari ini banyak sekali perusahaan yang sudah menawarkan ya investasi dalam bentuk rig mesin, artinya Anda itu menyewa mesin gitu ya. Jadi Anda tidak memiliki mesin seutuhnya ya, jadi Anda tidak perlu ngurusin maintenance dan kelistrikannya. Anda kontrak dengan sebuah perusahaan dalam sebuah kontrak jangka panjang di mana Anda seakan-akan menyewa gitu ya mesin tambang tertentu dan Anda mendapatkan hasil dalam bentuk Bitcoin. Nah, namun memang perbedaannya adalah tentu saja antara dongle dengan rig mesin ini adalah kalau Anda melakukan sewa kontrak untuk rig mesin itu Anda harus dibebani tentu saja dengan biaya listrik ya dan juga biaya maintenance yang cukup tinggi ya dan tentu saja itu mengurangi hasil tambang ya, hasil Bitcoin Anda dikurangi ya. Oke, ini secara lebih jelasnya teman-teman sekalian. Sebenarnya perbedaan antara digital mining yang dengan mesin rig dan dongle itu adalah di sini. Yang pertama kita lihat biaya listrik, teman-teman sekalian. Ya, kalau kita bicara biaya listrik, ya kalau Anda apa namanya kontrak sewa penambangan untuk mesin rig gitu ya, terus untuk biaya listrik ini pasti dibebankan kepada Anda, ya dibebankan kepada user atau pengguna. Jadi Anda dibebankan ya biaya listriknya, di mana biaya listrik itu mengurangi hasil Bitcoin yang Anda terima setiap harinya. Nah, sementara kalau menggunakan dongle itu Anda tidak dibebankan biaya listrik. Ya, kenapa? Karena biasanya perusahaan yang menjual dongle itu mereka sudah punya kontrak khusus dengan perusahaan penambang. Jadi ke kita pun dia sifatnya adalah kontrak secara garis besar sehingga mereka tidak user itu tidak dibebankan biaya listrik lagi. Ya, dan kebetulan saya sudah punya di dua-duanya teman-teman sekalian ya. Jadi saya sudah ada investasi di mesin rig dan juga saya juga ada membeli dongle ya. Jadi artinya dua-duanya saya udah punya. Jadi saya bisa komparisi. Nah, kebetulan untuk yang mesin rig, saya berinvestasi cukup besar di satu lokasi tambang yang ada di Kazakhstan dan di Texas. Sorry, bukan Texas, di Latam, Argentina. Ya, itu nilainya cukup besar, sekitar 1,5 miliar untuk yang mesin rig ya. Kalau untuk dongle memang saya baru mulai ya. Nanti saya akan ceritakan lebih detail. Kemudian yang kedua adalah perbedaan pentingnya adalah di biaya maintenance. Ya, di biaya maintenance-nya itu kalau mesin rig sama dibebankan kepada Anda sebagai user. Sementara kalau dongle itu Anda tidak dibebankan biaya maintenance. Ya, jadi kontraknya sifatnya adalah uh, cenderung lebih stabil kontraknya ya karena dia berdasarkan kontrak antara pemilik dongle atau pemilik AI sistemnya itu dengan perusahaan penambang ya. Nah, terus yang ketiga perbedaan dari sisi kontrak. Ya, kalau Anda menyewa mesin rig itu Anda kontrak dengan provider penambangan. Ya, jadi artinya Anda berhubungan dengan provider penambangan di mana mereka adalah yang langsung melakukan penambangan di lokasi penambangan yang menyiapkan mesin penambangan, server penambangan dan sebagainya. Sementara kalau Anda membeli dongle, Anda tidak kontrak dengan provider, tapi Anda kontraknya itu dengan provider support-nya.
Artinya semua perusahaan provider penambangan itu pasti memiliki perusahaan pendukung, yaitu perusahaan support ya yang mendukung teknologi untuk melakukan penambangan. Nah, untuk dongle itu dengan provider support. Kemudian dari sisi hasil, tentu saja dampaknya teman-teman sekalian adalah hasil dengan mesin rig itu kurang stabil. Kenapa? Karena seringkali terjadi perbedaan atau kenaikan biaya listrik dan kenaikan biaya maintenance. Ya, dan tentu saja teman-teman sekalian yang sudah paham mengenai penambangan Bitcoin, hasil penambangan Bitcoin itu kan ada banyak faktor ya. Yang pertama adalah tingkat kesulitan menambang, kemudian yang kedua adalah harga Bitcoin itu sendiri. Nah, tapi kalau Anda melakukan penyewaan mesin rig, itu Anda akan terganggu juga dengan kenaikan biaya listrik dan kenaikan biaya maintenance. Nah, sementara bedanya kalau Anda membeli dongle, ya, Anda itu tidak terganggu dengan biaya listrik dan biaya maintenance yang kadang-kadang naik turun, teman-teman, ya. Sehingga hasilnya itu menjadi lebih tidak stabil dibandingkan kalau Anda menyewa mesin rig seperti itu, ya. Jadi kalau Anda menyewa mesin rig, hasilnya agak kurang stabil. Nah, saya mau contohkan Anda. Ini adalah contoh studi kasus, teman-teman sekalian ya. Contoh studi kasus di mana di sini saya akan sampaikan kepada Anda secara faktual ya, karena kebetulan saya memiliki dua-duanya ya. Jadi yang pertama adalah yang kita analisa ini adalah mesin dengan kapasitas 80 terahash per second. Di mana ini saya ambil dari hasil penambangan real yang saya terima dari tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 5 Agustus ya. Nah, Anda bisa lihat ini hasilnya. Jadi yang warna hijau, yang warna hijau itu yang tidak pakai dongle. Sementara yang warna orange itu yang pakai dongle, ya, yang pakai teknologi AI. Ya, jadi artinya Anda bisa lihat bahwa secara real hasil Bitcoin setiap harinya yang memakai dongle atau yang memakai teknologi AI itu hasilnya lebih banyak 36,5%. Hasil Bitcoin-nya kita bicara, ya. Nah, dan ini terbukti dalam waktu 11 Agustus sampai 5 Agustus. Dan kalau saya bukakan datanya sampai hari ini juga sama, ya kondisinya juga sama. Artinya Anda menikmati hasil Bitcoin itu 36,5% lebih banyak dibandingkan kalau Anda tidak pakai dongle, ya. Nah, kemudian apa itu dongle sebenarnya? Ya, dongle ini sebenarnya adalah sebuah perangkat support, teman-teman sekalian, ya. Ya, adalah salah satu perangkat support yang digunakan oleh perusahaan penambang Bitcoin. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah dengan teknologi AI, dia bisa melakukan ada 4 hal yang dia lakukan. Yang pertama, dia bisa optimasi performa hardware. Ya, artinya hardware-nya itu dioptimasi performanya. Ya, yang kedua, dia bisa melakukan pemilihan pool dan strategi penambangan. Ya, sebagaimana Anda ketahui, mining pool itu kan banyak, ya kan? Nah, kadang-kadang mining pool itu juga berubah-berubah antara fee, ya, biaya, tingkat kesulitan kan berubah-berubah. Nah, dengan menggunakan dongle, maka setiap perusahaan penambang itu mereka itu bisa fleksibel melakukan eh, apa namanya perubahan pool gitu loh. Misalnya hari ini dia memilih pool A. Nah, ternyata karena pool A ini dirasa tingkat difficulty-nya tinggi ya, biayanya agak tinggi. Nah, dia bisa switch ke mining pool yang mungkin biayanya lebih rendah. Nah, itu otomatis, ya kan? Sehingga secara otomatis dia bisa membantu penambang itu memindahkan mining pool dalam tanda kutip seperti itu, ya. Dan yang ketiga, dia bisa memprediksi ke tingkat kesulitan dan reward yang diterima. Ya, karena berdasarkan tentu saja algoritma matematika yang sudah tersimpan dalam otaknya si AI ini gitu ya. Dan yang keempat adalah dia bisa mendeteksi anomali dan keamanan. Artinya begini teman-teman sekalian, kita tahu bersama bahwa dalam penambangan Bitcoin, setiap perusahaan penambangan itu pasti seringkali menerima serangan gitu ya, serangan dari luar yang mencoba melakukan hack gitu ya. Nah, dengan adanya dongle, ini dia bisa lebih mudah mendeteksi terjadinya anomali. Tiba-tiba misalnya terjadi penurunan hash rate tiba-tiba gitu ya dalam sebuah mesin penambangan, nah dia bisa tahu duluan. Ya, artinya kalau sebelumnya tanpa dongle, itu setiap perusahaan penambang berarti harus cek satu-satu tuh mesin gitu kan. Jadi ketika misalnya terjadi penurunan hash rate, mereka tuh kadang-kadang nggak tahu mesin yang mana yang mengalami underperform gitu kan. Nah, tapi dengan adanya teknologi AI, dia bisa tahu teman-teman. Ya, jadi mesin mana yang mengalami underperform, misalnya mengalami perlu perbaikan misalnya, atau perlu kipasnya diganti, ya perlu ininya diganti. Nah, dia udah tahu sendiri gitu. Sehingga dia bisa membantu lebih cepat gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya dongle yang disematkan di server penambangan Bitcoin, maka hasil penambangan itu jadi lebih efisien, teman-teman sekalian. Ya, lebih banyak. Kalau dalam tanda kutip itu lebih banyak lah. Ya, karena memang itulah yang diinginkan oleh setiap perusahaan penambang. Sehingga dengan adanya dongle, mereka sistem kontrak dengan pemilik dongle, nah mereka memberikan hasil yang lebih bagus kepada user. Ya. Nah, kebetulan teman-teman sekalian,
saya sendiri sudah berkesempatan untuk survei langsung ke lokasi dongle yang saya pegang ini. Nah, itu tadi saya udah pegang sendiri, teman-teman ya. Ini tangan saya pegang. Nah, ini lokasi servernya kebetulan ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, jadi lokasi servernya ada 3 lokasi, tapi yang 2 dirahasiakan. Nah, kebetulan saya berkesempatan untuk datang langsung ke lokasi server di Malaysia, yang salah satu, yang 2 nggak dikasih, nggak boleh. Ya, nah, ini kalau teman-teman lihat, ini dongle-nya ini dicolok di sini. Nah, ini adalah server, dan ini di CPU-nya Anda lihat, itu dongle-nya itu banyak, itu dicolok di situ semua. Ya, dan saat itu dongle ini terhubung ke satu orang. Jadi setiap dongle itu yang punya satu orang gitu. Nah, contoh waktu itu saya cek misalnya salah satu partner saya, dia di HP-nya terhubung dongle-nya ini, kemudian dicari dongle-nya nomor serinya berapa. Nah, ketemu dongle-nya nomor seri berapa, ketika ketemu dongle-nya itu dilihat, kemudian diuji coba dicabut dongle-nya. Nah, ketika dongle-nya dicabut, itu hasil status daripada dongle itu nonaktif di aplikasi HP-nya. Ya, jadi otomatis kalau statusnya nonaktif, maka dia nggak bisa memberikan Bitcoin di keesokan harinya, teman-teman sekalian. Ya, jadi saat saya datang ke server dongle ini, ya namanya booster room gitu ya, itu memang ditunjukkan langsung bahwa ternyata dongle ini secara aktif itu bisa membantu ya tingkat kecepatan pemecahan algoritma matematika dari penambangan Bitcoin ya. Nah, teman-teman sekalian, ini server yang ada di Kuala Lumpur ini bisa didatangi. Jadi Anda silakan kalau Anda mau datang itu bisa. Ya, nanti bisa janjian, Anda bisa datang, Anda bisa lihat sendiri bagaimana servernya di sana ya. Nah, dongle, jadi saya baru tahu tuh begini, teman-teman sekalian ya. Sebelumnya itu saya kan memiliki mesin cukup banyak ya di apa namanya, mesin rig ya, penambangan mesin rig yang saya sewa secara langsung, di mana saya berpikir dulu bahwa antara server dengan lokasi penambangan itu harus dekat, tapi ternyata tidak, teman-teman sekalian ya. Nah, ini contoh ya. Ini adalah lokasi tambang yang di apa namanya, Texas ya. Nah, ini orang yang saya tunjukkan ini namanya Mr. Logan Lee. Logan Lee ini adalah CEO daripada perusahaan yang pemilik dongle tadi, yang menjual dongle tadi, teman-teman sekalian ya. Nah, ini dia ada di Texas. Di Texas itu adalah satu lokasi penambangan Bitcoin yang terbesar di dunia. Dan kemudian ini juga Logan Lee ada di lokasi penambangan yang ada di Ethiopia. Ya, jadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa dua lokasi penambangan Texas dan Ethiopia ini adalah dua lokasi yang memang sangat besar menampung para penambang Bitcoin. Nah, yang saya baru tahu ketika saya datang ke sana adalah ternyata server penambangan itu tidak mesti ada di lokasi tersebut gitu kan. Karena menurut mereka memang sangat beresiko. Ya, karena sebagaimana Anda ketahui, semua lokasi penambangan Bitcoin itu pasti di tengah gurun. Ya, jauh dari keramaian. Sehingga kalau ada apa-apa itu susah dijangkau gitu kan. Ini datang ke sini aja nih harus pakai pesawat pribadi. Jadi nggak ada pesawat komersil datang ke sini. Kalau pakai kendaraan jauh sekali karena di tengah gurun. Jadi datang ke sini itu dengan helikopter pribadi, ya kan, untuk datang ke lokasi. Nah, oleh sebab itu makanya server penambangan itu terhubung dengan satelit, dengan lokasi penambangan. Nah, servernya ternyata ada di Kuala Lumpur. Ada 3 server yang ada di Kuala Lumpur. Itu yang saya baru tahu. Ya, dan saya lihat langsung kemarin. Ya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian ya. Nah, kemudian ini adalah contoh. Contoh daripada hasil dongle yang teman-teman terima. Ini saya capture dari akun saya pribadi. Nah, yang pertama yang ingin saya tunjukkan kepada Anda yang tadi. Di sini ada, jadi dongle itu namanya booster, teman-teman sekalian. Ya, boosternya di sini tertulis aktif gitu kan. Nah, aktif itu ditulis di situ satu device. Ya, kenapa ditulis satu device? Artinya setiap satu orang itu boleh punya dongle itu atau booster namanya ya. Nama kita sebut booster ya. Booster itu boleh lebih dari satu. Ya, saya kebetulan baru punya satu gitu ya, baru 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 mulai sebulan yang lalu lah. Jadi saya baru punya satu. Nah, kemudian di sini statusnya kan aktif kan. Nah, pada saat saya datang ke lokasi server yang di Kuala Lumpur, itu saya cabut gitu loh. Dongle-nya itu di lokasi dicabut. Nah, begitu dicabut itu dongle, itu langsung tulisannya nonaktif, teman-teman. Ya kan? Di sini langsung tulisan nonaktif. Jadi artinya ini memang terhubung gitu ya. Nah, kemudian di dalam akun Anda masing-masing itu ada yang namanya beberapa wallet gitu ya. Ada Bitcoin wallet dan ada BitHarvest wallet. Nanti saya akan ceritakan apa. Nah, saya mau kasih contoh kepada Anda. Ya, ini contoh ya teman-teman sekalian. Jadi contoh hasil mining yang saya terima dalam beberapa hari terakhir lah, di tanggal 21 Agustus, 20 Agustus dan seterusnya. Ini contoh ya. Misalnya di tanggal 21 Agustus hari ini gitu ya, jam setengah 2 pagi gitu ya, Anda bisa lihat. Di situ hasilnya adalah 0,004320 sekian. Ya, kita dapatnya dalam bentuk Bitcoin ya, teman-teman sekalian ya. Tapi di situ terlihat value US dollarnya.
ya value US dollarnya kelihatan gitu loh. Jadi tapi sekali lagi saya ingatkan, kita sedang tidak mengumpulkan US dollar ya. Kita sedang mengumpulkan Bitcoin, teman-teman. Ya, nah US dollar itu untuk menunjukkan value Anda, oh dapatnya sekian. Tapi saya yakin Anda paham kalau Anda biarkan ini Bitcoin ya, dan kemudian di masa depan harga Bitcoinnya naik, kan otomatis nilai value-nya juga meningkat. Ya, saya yakin Anda paham itu. Ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya ranking income. Ini saya dapat juga dalam bentuk Bitcoin. 0,000 sekian, sekitar senilai 0,7 sekian dolar. Nah, dari mana ini ranking income? Nah, ranking income ini karena saya punya dongle yang lain gitu loh. Jadi saya pertama punya satu dongle atau satu booster, kemudian saya beli lagi dongle kedua. Nah, saya punya 3 dongle. Jadi ada 3 dongle saya punya. Nah, akhirnya saya dapat 0,72 tambahan. Ya 0,72 US dollar ya dalam US ya value-nya, tapi bentuknya dalam bentuk Bitcoin, teman-teman sekalian. Ya, jadi saya menikmati 5% dari dongle saya yang kedua. Ya, dan seterusnya. Jadi kalau Anda misalnya memiliki lebih dari satu dongle, Anda menikmati 5% daripada hasil dongle Anda sendiri, gitu maksudnya. Ya. Nah, ini contoh ya teman-teman sekalian. Nanti kita bisa bicara lebih detail mengenai ini. Nah, lalu teman-teman sekalian, bagaimana prediksi hasil yang mungkin ya Anda bisa terima ketika misalnya gitu ya, Anda itu menikmati hasil dongle seperti tadi gitu ya. Ini contoh ya teman-teman sekalian ya. Ini prediksi hasilnya. Nah, tadi teman-teman kan bisa lihat bahwa hasil saya itu kan adalah 0,00004332 Bitcoin setiap hari. Ya, every day. Nah, sebagai informasi buat Anda, dongle ini Anda beli ya, tapi tidak Anda bawa ke rumah. Ya, jadi Anda berikan kepercayaan kepada perusahaan yang namanya BitHarvest ya. Itu untuk mempekerjakan dongle Anda. Jadi dongle Anda itu dicolok di server mereka. Jadi Anda nggak mau pulang ke rumah. Tapi statusnya Anda yang punya. Nah, tidak ada kontrak di sini. Tapi Anda diwaranti 5 tahun. Ya, jadi artinya dalam waktu 5 tahun mereka mewaranti bahwa Anda akan dipantau dongle-nya. Ya, karena menurut mereka kenapa warantinya 5 tahun? Karena dalam 5 tahun biasanya terjadi perubahan teknologi. Ya, dan sebagai informasi buat Anda, dongle ini tidak diciptakan banyak. Hanya diciptakan 150.000 dongle. Ya, jadi tidak banyak. Ya, dan saat ini sudah terjual sekitar hampir 100.000 dongle. Ya, jadi masih ada sekitar 50.000 dongle lagi yang akan dilepas di market. Ya, jadi sekali lagi ini bukan sesuatu yang unlimited ya. Dongle ini terbatas. Karena apa? Karena memang perusahaan itu juga memiliki kontrak yang terbatas dengan perusahaan penambangan. Jadi nggak unlimited gitu loh maksudnya. Ya. Nah, satu contoh ya, kalau kita hitung sama-sama ya, ini kan hariannya 0,00043332 Bitcoin setiap hari. Nah, kalau kita hitung gampangan satu tahun itu berarti dikaliin aja 365 hari. Berarti 0,0155952 Bitcoin dalam satu tahun. Ya kan? Nah, seandainya nih kita bicara 1 tahun ke depan, harga Bitcoinnya masih sama kayak sekarang nih. Kita anggaplah 2M gitu ya. Itu nilai value uang Anda dengan 0,015 Bitcoin itu adalah sekitar 31.100.000. Nah, kalau Anda tidak jual Bitcoin Anda sampai 4 tahun misalnya, maka jumlah Bitcoin Anda itu menjadi 0,7485696 Bitcoin. Nah, atau kalau kita samakan saja harga Bitcoinnya, jadi Bitcoinnya nggak naik ya, 4 tahun ke depan sama dengan hari ini yaitu 2 miliar, itu nilai uang Anda 1,497 M. Bayangin, dalam 4 tahun ke depan. Ya, dengan hasil seperti yang tadi. Dan ngomong-ngomong teman-teman sekalian, Anda untuk mendapatkan hasil yang tadi itu Anda nggak perlu uang banyak. Satu dongle itu harganya cuma 1.500 USDT. Ya, jadi ya sekitar 24 sekian juta lah. Anda udah bisa beli satu dongle. Ya kan? Dan Anda bisa dapatkan dalam 4 tahun. Ya, nah ini kalau harga Bitcoinnya tetap 2 miliar loh ya. Artinya kalau harga Bitcoinnya naik atau turun ya kita bisa bicara berbeda nanti ya, belum enggak 1,497 M ya. Kemudian kalau Anda biarkan 5 tahun, nah kita hitung sampai 5 tahun aja lah karena kan warantinya cuma 5 tahun kan. 5 tahun berarti Anda terima tuh 0,9357 sekian Bitcoin. Ya, berarti nilai value uang Anda adalah dengan harga Bitcoin 2M yaitu sekitar 1,8 sekian M. Ya, nilainya. Kalau harga Bitcoin 2M. Ya, Anda bayangkan aja kalau Bitcoinnya menjadi 4M atau 5M ya beda cerita teman-teman sekalian ya. Sesuai dengan prediksi yang tadi ya. Oke, nah ini prediksi hasil. Sekali lagi Anda jangan menganggap ini sebuah kontrak ya sekali lagi ya. Ini adalah sebuah prediksi yang saya coba buat berdasarkan ya kan hasil kerja dongle yang saya terima gitu kan dalam 1 bulan terakhir gitu ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, sekali lagi saya ingatkan kepada Anda
bahwa dongle ini namanya Booster, ya Booster AI 80 Pro namanya. Ya, jadi namanya Booster AI 80 Pro. Nah, di mana satu dongle itu harganya hanya 1.500 USDT. Kalau kita rupiahkan ya sekitar 24 juta sekian. Di mana itu ada 5 tahun waranti untuk Anda. Nah, dongle ini itu satu dongle ya. Satu dongle itu setara ya, kerjanya itu bisa menyelaraskan satu mesin rig yang kekuatan hash power-nya itu 80 terahash per second. Ya, artinya hasilnya tuh setara dengan hasil mesin yang 80 terahash per second. Nah, sebagai informasi buat Anda, kalau Anda sudah pernah memiliki mesin penambangan Bitcoin yang 80 terahash per second, Anda nggak bisa mendapatkan mesin 80 terahash per second baik Anda sewa atau beli gitu ya. Dengan uang 24 juta itu nggak bisa gitu loh. Kalau Anda mau punya mesin 80 terahash per second, kalau Anda beli atau sewa gitu ya, kalau Anda beli lebih mahal lagi, Anda butuh uang mungkin hampir 200 juta untuk memiliki sebuah mesin sebesar 80 terahash per second. Kalau Anda sewa, Anda perlu uang sekitar 80 sampai 90 juta rupiah untuk bisa memiliki sebuah mesin dengan kekuatan 80 terahash per second. Nah, tapi dengan uang 1.500 USDT, Anda sudah bisa punya sebuah dongle yang hash power atau kekuatannya itu bisa mendekati atau hampir sama dari 80 terahash per second. Kenapa bisa begitu? Ya karena dia lebih efektif gitu ya. Ya kita bicara hasilnya juga lebih efektif ya. Nah, jadi dan sekali lagi saya ingatkan ke Anda, jumlah dongle ini hanya 150.000 unit, tidak lebih dari 150.000 unit. Ya, dan saat ini sudah terjual 100.000 unit ya. Nah, ini dia yang menarik teman-teman sekalian. Yang tadi saya sudah informasikan. Ada sebuah cashback dalam bentuk Bitcoin. Ya, apabila Anda misalnya memiliki dongle kedua, dongle ketiga dan seterusnya. Ya, ini contoh ya. Ketika Anda memiliki dongle pertama, ya Anda akan membeli dengan 1.500 USDT kan. Nah, ketika Anda membeli dongle yang kedua, Anda akan mendapatkan 5% dari hasil dongle Anda yang kedua, ya. Jadi selain dari dongle itu sendiri Anda dapat Bitcoin, Anda dapat tambahan 5% lagi dari hasilnya. Kalau Anda mengambil atau membeli dongle ketiga, ya sama, Anda dapat tambahan 5% lagi, demikian seterusnya. Ya, nah itu menariknya teman-teman sekalian. Jadi artinya dongle-nya cuma satu harga dan Anda bisa memiliki lebih dari satu dan Anda bisa mendapatkan tambahan 5% daripada hasil dongle itu sendiri ya. Oke, teman-teman sekalian, saya sampai pada ujung presentasi saya ya. Nanti kita akan diskusi. Lalu bagaimana sebenarnya proyek ini? Apakah proyek ini terpercaya? Apakah proyek ini bisa Anda jadikan pegangan untuk masa depan dan bagaimana masa depan proyek ini? Nah, yang saya mau sampaikan kepada Anda, mungkin Anda yang orang kripto itu tahu, kemarin tuh ada Crypto Expo Dubai. Ya, jadi di Dubai kemarin ada sebuah event raksasa dunia kripto namanya Crypto Expo Dubai, ya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ini adalah piagamnya. Di Crypto Expo Dubai, itu perusahaan produsen daripada dongle namanya BitHarvest. Itu memenangkan penghargaan sebagai top perusahaan ya, top cryptocurrency mining service provider in the GCC. Jadi perusahaan yang sebagai provider penambangan Bitcoin yang nomor satu top gitu ya. Nah, itu diadakan di 20 sampai 21 Mei 2024 kemarin, Crypto Expo Dubai. Bahkan itu yang 2024 dapat, di 2025 dapat lagi. Jadi Crypto Expo Dubai itu dua kali ya, 2024, 2025. Tanggal 21, 22 Mei dapat lagi penghargaan. Ya, sebagai Best Blockchain Project of the Year. Ya, diberikan kepada BitHarvest ya di 2025. Jadi diakui sebagai project blockchain terbaik di tahun ini. Ya, di tahun 2025. Ya, nah ini untuk Anda sebagai bayangan bagaimana project ini sudah diakui dunia. Dan komunitasnya sudah bertumbuh teman-teman sekalian. Anda bisa lihat hari ini sudah mulai memasuki tahun kedua ya, tahun kedua daripada perjalanan komunitas daripada BitBooster di dunia ya. Ini ulang tahun pertamanya di Makau kemarin teman-teman sekalian. Itu dihadiri sekitar 1.200 peserta ya. 1.200 peserta lebih dari 26 negara. Ya, nah Anda bisa lihat ini eventnya besar sekali ya di Makau, Dubai. Nah, kemudian komunitasnya dunia juga sudah bertumbuh. Anda bisa lihat nih komunitas Korea, komunitas Jepang, Vietnam, Argentina, Tiongkok ya. Saya kebetulan kemarin pada saat ke Kuala Lumpur
itu kebetulan bareng dengan komunitas Korea, teman-teman sekalian ya. Karena kebetulan punya banyak partner dari Korea, ya diajak mereka, ya kita jumpa di sana gitu ya. Kemudian Kanada, ini Anda bisa lihat. Latam, Argentina, India, Thailand, Pantai Gading, ya. Kemudian Australia, ya, Bangladesh, ya, Belanda, ya kan, kemudian Meksiko, Italia dan sebagainya, ya. Dan Anda bisa nanti lihat-lihat di sosial medianya sudah banyak sekali. Dan Bit Booster, ya, dari Bit Harvest ini sudah disorot oleh media, teman-teman sekalian. Anda bisa lihat ini media-media kripto dunia yang sudah mengupas mengenai Bit Harvest dan Bit Booster. Ini Anda bisa lihat, ini bitcoin.com news. Ya, Bit Harvest revitalizing the Bitcoin landscape for mining in the industry. Ya, kemudian Anda bisa lihat Coinpedia. Ya, ini CEO-nya Mr. Logan. Itu the US debt crisis and Bitcoin reserve, comment and all from Bit Harvest CEO Logan. Jadi Binance. Nah, ini Binance Square. Ya, Binance Square juga sudah memuat mengenai Bit Harvest. Coin Market Cap juga sudah memuat mengenai Bit Harvest. Bahkan majalah Indonesia, Anda tahu Pintu, ya, Pintu juga sudah memuat mengenai Bit Harvest, ya, dengan Bit Boosternya. Jadi ini adalah sebuah project yang dunia sudah banyak tahu, teman-teman sekalian. Anda bisa cari browsing, ya. Dan kalau Anda ingin tahu linknya, nanti bisa minta teman-teman yang mengundang Anda malam ini, link-link yang Anda bisa langsung tembus ke sosial media yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi banyak sekali, ya. Oke, dan ini kantor pusatnya di Malaysia, teman-teman sekalian. Kantor pusatnya Kuala Lumpur, ya kan? Jadi produsen daripada dongle ini ada di Kuala Lumpur, kantor pusatnya. Nah, kenapa di Kuala Lumpur, teman-teman sekalian? Sebagai informasi buat Anda, Bit Harvest ini sebenarnya perusahaan Cina. Hanya saja Anda tahu sendiri, di Cina itu semua bisnis yang berkenaan dengan cryptocurrency itu nggak boleh, kan? Di Cina itu kan dilarang semua. Perusahaan mining lah, perusahaan trading, perusahaan exchanger di Cina itu dilarang. Nah, satu-satunya tempat lokasi yang paling aman menurut perusahaan Cina itu adalah Malaysia. Nah, di Malaysia izinnya apa? Izinnya adalah bukan investasi, teman-teman. Anda jangan salah. Izinnya adalah menjual alat dongle. Jadi izinnya itu menjual alat, perangkat untuk membantu penambangan. Makanya dia bisa dapat izin di Malaysia. Ya, karena dia memang alat soalnya dan betul-betul menjual dongle, ya, untuk membantu penambangan. Karena kalau izinnya investasi kripto juga nggak boleh, teman-teman sekalian. Dilarang juga sama pemerintah Malaysia. Ya sama kayak di Indonesia kan belum bisa gitu. Tapi kalau izinnya di Malaysia adalah izin untuk penjualan alat dongle untuk menambang Bitcoin. Dan itu boleh di Malaysia, ya. Dan saya sudah datang ke sana saat itu, ya kan, di Bit Harvest Malaysia. Servernya juga ada 3 di sana. Nah, ini kegiatan teman-teman waktu di kantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia, ya, dari seluruh dunia sudah ada semua, ya. Nah, Anda bisa lihat, jadi komunitasnya udah bertumbuh di seluruh dunia. Nah, ini ruangannya, ruang Bit Boosternya ini Anda bisa lihat, ya. Jadi Anda bisa lihat di situ ada ruangan Bit Booster server room yang tadi saya sudah bilang bahwa di situ Anda bisa datang. Jadi silahkan kalau Anda yang punya kesempatan, Anda bisa main ke sana. Nanti bisa janjian, kita bisa sama-sama masuk ke Bit Booster Room namanya. Untuk Anda mengetahui, Anda ingin tahu dongle Anda ada di mana, gitu. Anda bisa lihat dan Anda juga bisa mendapatkan kesempatan juga untuk melakukan uji coba dongle Anda misalnya. Misalnya Anda iseng-iseng cabut gitu dongle-nya, maka Anda berhenti dapat Bitcoin kalau Anda cabut gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian ini adalah 5 tahap pengembangan, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman perlu tahu kenapa Bit Harvest itu mengembangkan atau mengajak Anda semua untuk membeli dongle yang mereka produksi. Mungkin Anda perlu tahu alasannya. Karena mereka itu punya tujuan yang lebih besar, yaitu mereka ingin membangun komunitas. Ya, komunitas di mana komunitasnya itu adalah arahnya mereka menerbitkan yang namanya Bit Harvest AI. Ya, Bit Harvest AI namanya. Ya, Bit Harvest AI sebentar. Oke. Oke, mohon maaf dimatikan dulu mikrofonnya ya. Sorry. Biar nggak ganggu. Nah, ini ya, jadi strategi 5 tahap untuk pengembangan. Jadi tahap pertama adalah mempercepat komunitas dengan adanya dongle Bitcoin, ya kan? Dan itu 150.000 dongle saja. Kemudian tahap kedua adalah pengembangan untuk BitPay. Ya, nah saat ini sudah teman-teman sekalian. Jadi sudah tersedia kartu BitPay yang bekerja sama dengan Mastercard. Jadi Anda bisa memasukkan saldo Anda dalam bentuk USDT itu ke kartu BitPay-nya Bit Harvest. Ini Mastercard. Ya, jadi saldo Anda bisa masukin di situ dan Anda bisa pakai belanja gesek di mesin-mesin edisi Mastercard di seluruh dunia, ya. Kemudian tahap ketiga, pengembangan Web 3.0. Kemudian tahap keempat, pengembangan mono wallet untuk wallet sendiri. Kemudian pengembangan bit farming. Ya, bit farming inilah sebuah teknologi
pertanian ya di dunia digital ya kan. Dan kebetulan saya juga terlibat di dalamnya. Kemudian Bitbull ya kan. Bitbull ini untuk game ya, game online. Nah, yang terakhir adalah tahap pengembangan akhirnya mereka mengembangkan yang namanya Harvest AI. Jadi mereka menerbitkan sebuah token. Yang token itu sekarang sudah masuk Coin Market Cap yang namanya Harvest AI. Ya, tapi Anda tidak diajak untuk berinvestasi di Harvest AI. Anda diberikan gratis token yang namanya BTH atau Bit Harvest Token. Ya, dan ini akan masuk Nasdaq di tahap kelima ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini ya yang tadi ya singkatnya adalah Bit Booster untuk dongle tadi, kemudian Bit Farming DAPP, kemudian Web 3.0 Mono AI Wallet, kemudian Pitbull untuk game. Dan inilah peta perjalanannya teman-teman sekalian. Ya. Jadi di 2025 bulan April sudah tercapai 100.000 pemegang dongle atau pemegang Bit Booster di dunia. 100.000 ya. Nah, jadi seperti yang saya tadi sampaikan berarti sisa lagi 50.000 ya. Nah, demikian seterusnya ya 2026 Juli akan di launch untuk apa namanya holder dan Amazon di blind box, dan saat ini untuk Bit Harvest token sudah terdaftar di UZX ya untuk exchangernya. Dan di September, di tanggal 9 September 2025 akan masuk MEXC ya, MEXC ya, dan di 2026 targetnya masuk di OKX ya, di bulan Maret, bulan Desember masuk Bibit, dan di 2027 masuk di Binance ya. Nah, jadi sebagai informasi buat Anda, terakhir teman-teman sekalian, ketika Anda mendapatkan hasil mining dalam bentuk Bitcoin dari dongle yang Anda terima, Anda juga setiap hari mendapatkan Bitcoin Harvest Coin atau token. Seperti ini contohnya. Ya. Tapi ini free teman-teman sekalian, ini free. Jadi free itu maksudnya Anda tidak perlu bayar ya. Anda diberikan gratis setiap harinya. Nah, ini contoh yang saya punya. Ini tiap hari dapat sekitar 2 BTH, 2 BTH, 2 BTH yang nilai value-nya sekitar $1 sekian gitu kan. Nah, itu Anda bisa lihat. Anda dapatkan itu secara gratis setiap harinya. Dan ini sudah ada di Coin Market Cap, Bit Harvest AI. Anda bisa lihat, ini harganya sekitar masih Rp8.214 gitu ya. Dan sekali lagi Anda mendapatkannya gratis, teman-teman sekalian ya. Oke, teman-teman sekalian, saran saya nanti Anda bisa bergabung dalam Telegram channel resmi daripada Bit Harvest dan Bit Booster Dunia. Anda bisa dapatkan informasi apapun di sana dalam berbagai bahasa. Ya, Anda bisa bergabung juga di Twitternya, YouTube, Facebook, Bit Harvest, Instagram, dan Anda bisa bergabung dalam majalah Medium untuk Bit Harvest Official, dan Anda bisa mendapatkan informasi detail mengenai bagaimana Bit Booster dengan Bit Harvest ini bisa membantu Anda gitu ya untuk bisa mendapatkan dan mengumpulkan Bitcoin 4 tahun ke depan dengan cara yang lebih mudah ya, lebih murah ya, dan fleksibel. Anda tidak perlu pusing-pusing untuk masalah biaya listrik, biaya maintenance dan sebagainya. Anda tinggal menikmati ya hasil penambangan dalam bentuk Bitcoin setiap harinya, dan gratis Anda mendapatkan Bit Harvest token setiap hari juga selama 5 tahun waranti masa Anda mendapatkan hasil Bitcoin ya. Oke, baik teman-teman sekalian, mungkin sharing saya segitu. Mungkin kita bisa lanjut dengan tanya jawab ya, tanya jawab berkenaan dengan hal yang tadi ya. Oke. Baik, silakan teman-teman sekalian. Ada yang mau bertanya? Silakan, silakan. Selamat malam. Wah, ini ada Pak Arjun nih. Halo Pak Arjun. Siap. Malam, malam, malam. Ya, Pak Kade, gimana Pak Kade? Halo Pak Kade. Ini ada Pak NS, siapa nih Pak NS nih? Oke, ini dari Koroi. Jadi ketika beli dongle Koroi, itu nanti Koroi akan pegang akun. Ya, jadi di akunnya itu Koroi akan pegang aplikasi. Nah, di situ nanti apa namanya? Di situ semua. Jadi perjanjian elektronik gitu loh. Nah, disitulah Koroi akan terima setiap hari dongle-nya itu. Hasil Bitcoin-nya maksudnya. Nah, kemudian saran saya seperti kepada teman-teman yang lain adalah hasil Bitcoin itu bisa secara periodik dipindahkan ke exchanger yang lebih aman, Koroi. Ya, jadi contoh misalnya, ya itu untuk monitor dan untuk menarik hasilnya kok, Koroi. Ya, jadi kalau saya dan teman-teman biasanya gitu ya, setiap rutin, setiap sebulan atau 2 bulan sekali itu tarik hasil Bitcoin itu pindahin ke Indodax untuk lebih amannya. Jadi nyimpennya itu di Indodax untuk lebih aman.
Ya, jadi kita nabungnya itu di Indodax. Nah, dongle itu untuk nyari Bitcoin-nya, nanti hasil Bitcoin-nya kita pindahin secara periodik ke Indodax gitu. Sehingga ketika nanti misalnya kita butuh ini duit tiba-tiba di tengah jalan, Koroi, kita kan nggak tahu ya perjalanan ya. Tiba-tiba Koroi sudah punya 1 Bitcoin gitu kan. Terus tiba-tiba Bitcoin-nya jadi 3M. Wah, udah tergoda untuk jual gitu ya. Jual aja gitu kan. Karena udah ada di Indodax sehingga cepat gitu kan. Tapi kalau dari dongle ke Indodax itu masih perlu waktu. Ya, kurang lebih perlu waktu sekitar maksimum ya 1 kali 24 jam baru pindah kan gitu kan. Nah, tapi kalau sudah ada di Indodax mau langsung dijual, nah bisa cepat gitu. Jadi gitu Koroy. Jadi yang kita pegang adalah aplikasi. Karena ini digital mining, ya kan? Kayak gitu. Saya pun waktu punya sewa penambangan yang di lokasi Kazakhstan sama Latam Argentina itu, ya kita nggak pegang apa-apa, kita cuma pegang kontrak di inilah internet lah. Nah di situ kita pegang. Nah disitulah kita menikmati hasil penambangannya selama bertahun-tahun, ya. Karena penambangan digital soalnya. Oke oke. Untuk minimumnya berapa, Mr. Lee? Untuk Hah? minimum joinnya berapa? Minimum join. Berapa Kalau unit harga itu? dongle cuma satu harga beli, cuma 1.500 USDT. Oh, Jadi oke, oke. Paham, paham, paham. dia bukan bukan paket. Jadi kalau ini dia bukan paket, kita tinggal beli aja dan harganya cuma satu. Patokannya USDT ya? Iya, Bisa ya? USDT, pakai USDT, pakai Oke, USDT. oke, paham, paham. Ya. Thank you, Mr. Lee. Ya, jadi Koroe. Jadi nilai Bitcoin dari aplikasi yang bisa ditransfer ke Indodax itu memang ada minimum kok. Minimum nilai ya yang ada ini. Dan ada biaya tentu saja. Nah, biaya penarikan itu kan ada biasa. Kalau kita misalnya Koroe mentransfer Bitcoin dari satu wallet ke wallet tertentu itu kan ada biaya penarikan kan namanya kan. Nah, biaya penarikan itu untuk apa? Biaya penarikan itu untuk apa namanya? Biaya penambang, biaya yang melakukan verifikasi transaksi lah. Nah, jadi penambang Bitcoin itu sebenarnya kan dapat duit dari fee transaksi, ya kan? Nah, jadi ada minimum, ya minimum minimum nilai dan juga ada biaya transaksi yang dibebankan. Makanya saran saya memang jangan terlalu sering nariknya lah. Ya, tunggu agak-agak banyak jumlahnya sekitar di atas 2 juta lah baru tarik gitu kan masuk Indodax. Nilainya ya value-nya dipindah dalam bentuk Bitcoin. Jadi pas pindah ke Indodax itu dalam bentuk Bitcoin kok pindahnya. Ya, jangan jangan dalam bentuk jangan dicairkan dulu dalam bentuk USDT karena kan kita ngumpulinnya di Bitcoin ya. Kecuali misalnya Korowe sudah pingin langsung mau mencairkan boleh. Ya, silakan. Misalnya kalau misalnya udah mau cairkan dalam bentuk USDT, maka Korowe tinggal ubah dari Bitcoin itu diubah ke USDT. Jadi di akun tuh bisa diubah ke USDT. Nah, kemudian setelah jadi USDT di akun BitHarvest, nah itu tinggal transfer ke Indodax. Itu biayanya lebih murah. Dibandingkan kalau pindahin Bitcoin itu pasti biayanya lebih murah dibandingkan mindahin USDT. Ya, oke. Kemudian apakah dongle ini bisa bekerja di atas 5 tahun? Tergantung Pak Dani. Jadi maksudnya gini Pak Dani, perusahaan mengatakan tuh begini, mereka hanya mewaranti itu 5 tahun saja, tidak lebih dari 5 tahun. Ya kan? Jadi artinya mereka memprediksi bahwa di atas 5 tahun itu teknologi itu pasti berbeda, berubah. Nah, ada kemungkinan kita diminta untuk upgrade dongle ya atau beli baru, nah itu terserah nanti. Tapi yang jelas mereka warantinya cuma 5 tahun. Itu mereka udah kasih state seperti itu. Jadi walaupun kita beli, tapi kita tidak bisa menikmati selamanya. Kita hanya bisa menikmati 5 tahun lah. Itu yang mereka sampaikan. Ya. Kemudian berapa rata-rata hasil tambang perharinya per dongle? Nah tadi saya udah cerita. Mungkin saya perjelas lagi mungkin buat Pak Dani ya. Saya lihatkan lagi hasil dongle perharinya ya. Nah jadi ini dia nih yang tadi nih. Ya. Oke, nah ini dia. Nah ini kan contoh ya Pak Dani ya. Ini contoh hasil saya nih. Hasil saya nih contoh nih. Tanggal 21 Agustus contoh dia. 21 Agustus itu hasil Bitcoinnya kalau Pak Dani perhatikan baik-baik Pak. 0,000432 Bitcoin. Nah, itu hasil Bitcoinnya. Nah, itu kalau value-nya kan kurang lebih sekitar 4,9 US dollar kan. Nilai value-nya, tapi kita dapatnya Bitcoin. Kemudian di tanggal sebelumnya misalnya, di tanggal 20 Agustus 0,000400 40084. Ya, di tanggal sebelumnya misalnya lagi. Nah, ini di tanggal 19
0,00000414 sekian Bitcoin, ya 4,7 US dollar. Ya. Jadi kalau kita bisa tarik kesimpulan sekitar 0,00000-nya 4 kali, ya. Kemudian ada angka 4. Nah, ini saya rata-ratakan dalam 1 minggu terakhir tuh 4,332. Nah, ini rata-rata per hari, Pak Dani. Ya, per harinya 4,332. Ya, nah tadi saya udah bilang kan, nih contoh nih Pak. Kalau Bapak kalikan 1 tahun, 1 tahun itu kan 365 hari kan Pak. Berarti kalau 0,000004,332 Bapak kali 1 tahun, berarti setahun itu 0,0155952. Ya kan? Nah, nilainya 31,1 juta. Ya, nilai value-nya. Kalau harga Bitcoin tahun depan masih 2M gitu loh maksudnya Pak. Ya kan? Nah, kalau harga Bitcoin-nya bukan 2M ya beda cerita. Ini kan prediksi, contoh ya perhitungan. Kalau Bapak diemin 4 tahun, itu totalnya 0,748, Mbak. Bitcoin. Itu nilainya lumayan, Mbak. Jadi sekitar 1,4 M. Ya, nilainya. Oke, itu dari hasil harian. Itu prediksi value-nya, ya. Nah, semoga Pak Dani paham. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Boleh dibuka mikrofonnya, Pak, kalau ingin lebih jelas. Oke, kemudian Koroy, siapa penjamin aplikasi BitHarvest? Kalau kita bicara aplikasi seperti ini, memang belum ada penjaminnya kalau kita bicara Indonesia, Koroy, ya kan? Jadi kita hanya bisa mempercayai perusahaan yang ada di Malaysia. Ya, tapi yang jelas begini, satu hal bahwa yang kita harus perlu pahami adalah, dan kita perlu sadari, kita harus berhati-hati jangan sampai yang kita ikuti itu money game. Nah, dari mana kita taunya ini bukan money game atau money game? Yang pertama adalah kita bisa cek dari hasil Bitcoin yang kita terima. Ya, dalam dunia blockchain, Koroy, ya, itu semuanya kan terbuka. Nah, ketika kita mendapatkan Bitcoin setiap harinya, misalnya ini contoh nanti ketika Koroy melakukan penarikan dari aplikasi BitHarvest ke Indodax misalnya, pada saat melakukan penarikan pasti ada transaksi ID, TXID. Nah, TXID itu kalau kita open, ya itu akan kelihatan. Kalau dia bersumber dari penambangan, itu betul. Jadi dia akan bersumber dari salah satu mining pool. Itu kalau benar-benar dari penambangan. Tapi kalau sumbernya bukan dari salah satu mining pool yang ada, nah atau dari sumber wallet, nah itu biasanya itu money game. Itu cara cek yang pertamanya. Bahwa itu bukan sebuah money game. Yang penting itu kita tuh jangan dibohongi gitu aja intinya. Ya. Nah, jadi terus yang berikutnya adalah siapa yang menjamin aplikasi? Ya perusahaan yang di Malaysia. Kita memang mempercayai perusahaan luar negeri. Ya, nah apakah perusahaan luar negeri pasti abadi? Kita nggak pernah tahu. Ya, karena dalam bisnis selalu ada resiko, Koroy. Ya, satu contoh begini. Saya pernah menyewa satu mesin penambangan di lokasi tambang yang ada di Kazakhstan. Dan waktu itu agak sial gitu. Kenapa sialnya? Karena saat itu lokasi tambang Kazakhstan itu shutdown, listriknya shutdown. Gara-gara apa? Gara-gara pemerintah Kazakhstan saat itu PLN-nya dibakar sama masyarakat. Itu kejadian awal 2021. Nanti bisa cari beritanya di YouTube ada. Di situ ada beritanya judulnya penambangan Bitcoin Kazakhstan terhenti. Gara-gara apa? Gara-gara saat itu presidennya itu dinaikin harga gas, rakyatnya marah. Akhirnya PLN-nya dibakar semua. Jadi shutdown, negara Kazakhstan shutdown. Akhirnya semua infrastruktur listrik mati, termasuk penambangan Bitcoin juga mati di sana. Karena kan sumber dayanya listrik gitu kan. Nah, sampai hari ini itu belum kelar gitu loh. Maksudnya belum diberi izin lagi sama pemerintah Kazakhstan untuk dimulai. Ya, nah saya kebetulan di sana memang agak dalam tanda kutip agak kurang beruntung lah Koroy di sana gitu ya. Nah, tapi sudah menikmati lah hasil Bitcoin sudah menikmati. Nah, cuma tidak beruntung karena tidak sampai menyelesaikan kontrak karena gara-gara kejadian itu. Nah, tapi yang saya maksudkan tuh begini. Itu kan kejadian yang kejadian alam ya, kejadian force majeure yang terjadi gitu ya. Nah, yang penting adalah jangan sampai kita dibohongi gitu kan dalam terjun dalam sebuah money game ya. Nah, jadi artinya kalau kita bicara penjamin ya terus terang tidak ada satupun yang bisa menjamin dengan dalam bisnis seperti ini, Koroy. Jadi silahkan Koroy pelajari dalam-dalam, kemudian pelajari lebih detail. Kalau misalnya nyaman ya dan berani ya silahkan monggo. Ya, tapi saya terus terang sudah melakukan pengecekan berdasarkan pengetahuan saya ya sebagai penambang Bitcoin sejak 2019. Dan saya sudah meyakini bahwa ternyata hasil tambang yang kita terima ini adalah real dari penambangan, bukan dari putar-putar uang gitu. Bukan dari sebuah money game. Ya, nah itu yang saya sudah teliti dari pengetahuan dan pengalaman saya, ya. Nah, itu Koroy, ya kan? Jadi silahkan ketika teman-teman sekalian memutuskan untuk membeli dongle, ya saran saya ya
silakan siapkan dana yang dana dingin, ya, yang tidak dipusingkan gitu loh maksudnya, ya kan? Itu saran saya. Jadi jangan sampai dana panas dipakai untuk membeli dongle. Nah, itu saya juga tidak sarankan teman-teman sekalian ya. Jadi silahkan seperti itu, ya. Oke, baik. Ada lagi, Pak Kade? Iya Pak Jun, selamat malam Pak Jun. Ya, siap. Fresh sekali mukanya Pak Jun nih. Wes, gimana Singaraja? Nah, gini untuk biaya pindah ke apa namanya ke wallet tuh berapa, ngeflat apa gimana dia Pak Jun untuk biaya pindahnya tuh? Flat dia Pak, flat. Flat berapa persen dia? Bukan persen sih dia, dalam bentuk Bitcoin dia kan. Berapa Bitcoin biasanya satu gini sekali pindah itu? Tergantung ininya, tergantung apa namanya, coba saya cek ya. Oke. BitHarvest, nah ini dia. Nah ini webnya sudah 3 tahun kok Roy. BitHarvest ini udah jalan 3 tahun. Cuma saya baru ikut sebulan kok Roy. Karena sebelumnya saya investasinya di penambangan yang apa namanya, penambangan yang mesin rig. Ya kalau ini yang di dongle saya baru 1 bulan kok Roy. Ya. Oke. Bentar ya, saya coba login untuk kasih contoh berapa biaya gitu ya. Oke, sebentar ya. QZRY. Ya. Nah, ini dia aplikasinya nih. Nah, di sini kita lihatkan ini ya. Nah, ini aplikasi. Nah, ini contoh. Nah, ini ada saldo sekitar 343 US dollar. Tapi dalam bentuk Gambarnya belum kelihatan Pak Jun. Oh, sorry. Lupa. Saya lupa ini. Nah, ini dia nih. Oke. Nah, ini ya, teman-teman ya. Ini akun saya. Nah, di sini kita ada 5 wallet kan. Yang pertama USDT wallet, Bitcoin wallet, Commission wallet, Register wallet, dan BTH wallet. Nah, jadi hasil Bitcoin itu di BTH wallet ini. Tiap harinya dapat di BTH wallet. Nah, ini hasil Bitcoinnya. Ya, nah ini hasil Bitcoinnya, kita bisa cek, kita bisa pantau. Nah, ketika kita mau withdrawal, kita klik di sini. Withdrawal. Nah, withdrawal misalnya nih withdrawal semua. Ini saya belum pernah lakukan juga kan. Nah, ini network fee-nya 0,00025. Jadi dia flat 0,00025, Pak. Biayanya, Pak. Berapapun jumlahnya. Ya. Berapapun jumlahnya. Kemudian ada pool fee juga 0,000644 ya. Makanya karena biayanya lumayan jadi nariknya jangan sering-sering, Pak. Jadi tunggu agak banyak baru narik gitu maksudnya, Pak. Pak Kade? Kelihatan Pak Kade? Ya, oke. Nah, itu biayanya. Berarti minimal terkumpul berapa baru kita pindahkan ya Pak Jun ya? Ya, jadi kalau kita lihat ini totalnya nih Pak ya. Kalau kita bicara harga Bitcoin sekarang ya Pak ya. Ini total biayanya ini memang sekitar 500 ribuan, Pak. Ya. Total biaya dalam rupiah ya. Kita bicara dalam rupiah. Ya. Nah, jadi saran saya ya makanya kalau mindahin ya tunggu agak banyak lah biar enggak, karena dia biayanya flat, Pak Kade. Biayanya flat. Iya. Jadi Pak Kade mau narik 100 juta tetap 500 ribu. Mau narik 200 juta ya 500 ribu gitu loh Pak maksudnya, Pak. Oh iya, oke. Nah, jadi tunggu agak banyak. Ya. Siap. Oke. Kalau saya pribadi belum pernah kok Roy. Kalau yang ini ya, karena kan baru 1 bulan kok Roy. Belum pernah narik ke Indodax saya. Ya kan? Nah, tapi kalau yang penambangan sebelumnya ya udah terus sampai sekarang masih narik terus kok Roy. Kalau ini belum narik kok, masih nilainya sedikit kan itu. Nanti kalau ditarik itu, aduh, sayang anunya. Kena biayanya kan tadi besar kan, 500 ribuan kan. Jadi tunggu agak banyak dulu gitu loh, Koroy. Baru pindahin. Ya. Oke, tapi memang hasil Bitcoin-nya lumayan. Teman-teman tadi bisa lihat kan dalam hitungan saya hasil Bitcoin-nya lumayan gede lah hasil Bitcoin-nya dibandingkan dengan hasil penambangan yang sebelumnya saya miliki. Ya.
Gimana kalau pas mau narik lalu scam, ya itu adalah resiko. Ya, resiko kok, resiko. Ya, itu resiko. Yang tentu saja kita juga harus bersiap dengan resiko itu. Ya, makanya Koroe, ya kan, kalau mau ikut itu pastikan uang dingin, jangan uang panas lah. Ya, saran saya, ya uang untuk inilah, iseng-iseng berhadiah lah, 25 juta, ya kan. Ya, kalau berinvestasi itu kan kita harus siap untung dan siap rugi gitu. Ya, ini saya bicara terus terang ya, Koroe, sebagai orang yang sudah cukup berpengalaman lah dalam asam garam ya. Pernah mengalami juga, tapi kalau saya belum pernah mengalami scam karena money game itu belum pernah. Ya, jadi stopnya itu gara-gara force majeure kayak tadi, penambangan yang di Kazakhstan itu force majeure itu karena apa namanya, listriknya dimatikan sama rakyatnya. Nah, itu memang kejadian yang saya alami pribadi. Tapi kalau scam sih belum pernah ya. Karena kebetulan kalau blockchain itu kita bisa ukur kok. Oh, dari mana sumbernya dan sebagainya gitu. Ya. Gitu Koroy. Jadi artinya dirasa-rasa aja. Ya, kalau ada duit untuk iseng-iseng, untuk iseng-iseng berhadiah, ikutlah gitu kan. Nah, itu kalau syukur aman ya lanjut kan gitu. Gitu Koroy. Iya, iya. Bang Denny, halo Bang Denny. Lisa, gimana? Kopol, gimana Kopol? Kalau miningnya Bitcoin saja, Pak Dani. Ya, hanya Bitcoin saja karena dongle ini hanya untuk mining Bitcoin. Tapi Pak Dani dapat gratis Bit Harvest Coin, dapat gratis Bit Harvest Coin. Ya, jadi setiap hari itu dapat juga gratis Bit Harvest Coin. Ya, nah jadi Bit Harvest Coin ini project masa depannya Bit Harvest AI. Karena kalau saya lihat peluangnya itu di sana, peluang gedenya itu di sana. Karena kan harganya sekarang masih 8.000 sekian kan. Nah, ini saya liatin lagi ya, Pak Dani ya, Bit Harvest AI-nya itu dapatnya di mana. Jadi bonusnya itu Bit Harvest AI. Nah, ini sekali lagi ini kan wallet. Di wallet ini kan kita ada 5 wallet ya. Kemudian di sini ada BTH wallet, Bit Harvest wallet. Nah, kita klik di sini Bit Harvest wallet. Nah, di Bit Harvest wallet ini setiap hari saya dapat Bitcoin Bit Harvest ya. Bit Harvest itu sekitar 2,03 Bit Harvest. Jadi selain tiap hari dapat Bitcoin Pak Dani, tiap hari juga dapat Bit Harvest Coin gitu. Ya, nah terus terang kalau saya, jadi gini maksud saya teman-teman sekalian. Kenaikan harga Bitcoin itu kan karena harganya udah gede gitu ya. Jadi misalnya gini, kalau harga Bitcoin itu sekarang 2M gitu ya. Itu naik menjadi 4M ya. 4M itu kan berarti 2 kali lipat ya, artinya 100% kan. Nah, itu kan 100% gitu kan. Nah, tapi kalau kita bicara Bit Harvest Coin kan harganya sekarang baru Rp8.000 kan. Kalau teman-teman lihat tadi di Coin Market Cap saya udah tunjukkan tadi kan Rp8.000. Rp8.000 ke Rp16.000 itu kan 8.000 ke 6.000 sorry 8.000 ke Rp16.000 itu kan juga sama-sama 100% gitu. Tapi cuma Rp16.000. Nah, sangat mudah untuk mencapai 8.000 ke 16.000 itu kan sangat mudah. Dibandingkan dari 2 miliar jadi 4 miliar itu kan berat gitu loh. Tapi sama-sama 100% gitu loh maksudnya. Ya kan? Nah, jadi artinya kalau dia harganya Bit Harvest Coin itu dari 8.000 menjadi 16.000, kita udah cuannya 100%. Demikian juga kalau misalnya dari Bitcoin dari 2M ke 4M itu cuannya juga sama-sama 100%. Tapi lebih berat naik dari 2M ke 4M dibandingkan 8.000 ke 16.000 gitu loh maksudnya. Ya. Nah itu. Oke, kemudian berapa pool yang dipakai mining? Jadi pool itu sebenarnya sih nggak ada hubungannya dengan Bit Harvest ya, Pak Dani ya. Jadi yang berhubungan dengan mining pool itu adalah provider penambangan. Jadi Bit Harvest ini adalah perusahaan yang mendukung provider penambangan. Jadi gini, perusahaan provider penambangan itu kan mereka yang menyediakan server kan. Menyediakan server, mesin penambangan, lokasi penambangan. Nah, mereka itu memilih mining pool sendiri gitu kan. Memilih mining pool. Nah, ketika mereka bekerja sama dengan Bit Harvest, maka Bit Harvest ini memberikan dongle ke server mereka sehingga server mereka itu nanti otomatis. Jadi dia bisa pindah-pindah mining pool, Pak Dani. Jadi di sini Pak Dani tidak bisa melihat satu mining pool. Dia akan ada beberapa mining pool ketika dalam aplikasinya. Karena sistem AI-nya itu dia bisa memprediksi mining pool dan memilih mining pool mana yang fee-nya lebih rendah gitu loh, Pak. Ya.
Nah, itu yang apa namanya yang dilakukan oleh Bit Booster ini, Pak Dani. Sehingga itu yang apa namanya kita nggak bisa menetapkan dia sekian ini main ini nggak bisa. Satu contoh begini, saya juga ada menambang di satu perusahaan penambangan yang namanya iMine. Ini iMine ini ada di logo ini saya, background saya. Di iMine itu dia bekerja sama dengan mining pool yang namanya Foundry USA. Nah, tapi pada kenyataannya tidak selalu dengan Foundry USA, Pak Dani. Jadi kadang-kadang ketika saya cek hasil mining itu, saya cek kadang-kadang tidak selalu dari Foundry USA. Kadang-kadang bisa dari yang lainnya gitu loh. Misalnya dari F2 Pool misalnya, bisa dari Binance Pool, ya kadang-kadang bisa, dan sebagainya. Jadi kadang-kadang bisa beda-beda gitu kan. Nah, itu sebenarnya tergantung strategi ya. Nah, jadi artinya mining pool itu tidak selalu tetap gitu loh, Pak Dani. Bisa saja dia switch otomatis gitu. Ya, Pak Dani ya. Ya, betul Pak Dani, dia udah cerdas. Nah, justru disitulah letak kelebihannya Bit Booster, Pak Dani. Jadi artinya kalau dia nggak pakai Bit Booster atau nggak pakai AI, itu kan provider penambangan itu harus menganalisa sendiri gitu loh. Pakai tenaga manusia ibaratnya. Oh, ntar gue masukin mining pool mana ya ini ya gitu. Nah, itu dia. Dan termasuk salah satunya dia bisa menganalisa kemungkinan ada serangan dan kemungkinan ketika ada beberapa mesin yang misalnya hash power-nya turun. Nah, hash power mesin turun itu kan ada banyak penyebab. Misalnya karena aus. Nah, mesin penambangan itu kan karena bekerja 24 jam kan bisa saja aus gitu loh. Nah, dia bisa menganalisa mana yang aus, mana yang ini, dia bisa analisa. Sehingga dengan lebih cepat provider penambangan ganti mesin, misalnya mana mesin yang perlu diganti, oh itu loh mesin yang itu yang agak drop itu hash power-nya, ganti yang itu. Nah, atau apa perbaiki, nah kayak gitu, cepat dia. Nah, tapi kalau manual, nah itu dia, makanya Bit Booster ini mempercepat. Dari sisi itu dia mempercepat. Makanya kenapa Bit Booster ini dia sistem kontrak dengan perusahaan penambangan yang ada di Texas dan juga yang ada di Ethiopia. Ya, dan salah satu kliennya adalah provider penambangan yang dipakai oleh eMine, yaitu Minebase. Jadi saya baru tahu juga, saya kaget juga ternyata Minebase. Jadi sebagai informasi buat teman-teman, saya menambang di iMine ini udah cukup lama. iMine ini providernya itu Minebase, perusahaan dari Polandia. Nah, Minebase ini punya lokasi tambang di Texas, Latam, Argentina, sama Texas. Nah, yang di Texas itu ternyata mereka kerjasama juga dengan Bit Harvest. Jadi mereka juga pakai perangkat Bit Harvest ini untuk melakukan efisiensi penambangan gitu loh. Nah, cuma ketika saya di eMine, saya kontraknya itu dengan hilir. Tapi ketika saya membeli Bit Booster, saya kontraknya itu dengan hulunya penambangan. Jadi dengan hulunya. Jadi kalau di eMine itu saya kontraknya sama hilir, ini langsung sama hulunya gitu. Nah, bedanya di situ. Nah, kalau di eMine ini udah cukup banyak Koroy saya punya. Udah sejak 2019 Koroy kalau saya menambang di eMine udah hampir 1,5 M nilai mesin yang saya sewa. Kalau yang di eMine. Ya. Oke, baik. Ada lagi? Ya. Pak Dani ini diajak Pak Kadek ya? Temannya Pak Kadek ya Pak Dani ya? Oh, betul ya. Di Bali juga Pak Dani? Atau di mana? Oh, di Bali ya. Oke. Baik. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan malam ini, teman-teman ya. Nanti kita jumpa lagi Kamis depan. Ya, Pak Kadek ada lagi? Oke, cukup. Ya, Sudah cukup, sangat ya. jelas, sangat jelas. Oke, baik ya teman-teman ya. Kita jumpa lagi nanti Kamis depan, kita ngobrol lagi. Intinya kita edukasi terus agar teman-teman bisa lebih memahami mengenai bagaimana AI bisa memanfaatkan teman-teman sekalian untuk bisa mengumpulkan Bitcoin lebih banyak dan lebih cepat ya. Thank you semuanya ya Pak Arjun, Pak Kadek, Pak Dani, Bang Denny, Ya. Lisa, kemudian Ko Paul, Ko Roy, thank you semua. Malam ya, bye-bye. Lanjut.